Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melarang bupati dan kepala daerah serta pejabat daerah menjadi petugas haji daerah. Pernyataan ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf Wahid saat mengunjungi asrama Haji Embarkasi Lombok di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Larangan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur secara jelas tentang tugas dan tanggung jawab petugas haji. Petugas haji harus memiliki kompetensi pelayanan kepada jamaah dan Gus Irfan menilai status kepala daerah sebagai pejabat publik dapat menimbulkan konflik peran dan mengurangi fokus dalam pelayanan. Berdasarkan undang-undang, petugas haji daerah harus memiliki pangkat maksimal eselon 4, juga menutup peluang kepala daerah atau pejabat daerah menjadi petugas haji. Yang baru ini menyebutkan maksimal eselon 4. Pejabat itu eselon 4 kan? Eselon 3, 2, apalagi 1, mamnu. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tahun ini. Kemarin kita juga ada bupati juga, sempat ribut. Bupati eselon berapa? Lombok Tengah. Eselon berapa ya? Seperti itu berarti nggak boleh untuk tahun ini ya? Bukan tahun ini, tahun-tahun kemarin harusnya nggak boleh. Seharusnya diperuntukkan memang untuk ASN, untuk pejabat, tapi maksimal eselon 4. Dan tugasnya melayani jamaah karena dia berangkat dari daerah itu sendiri dan dia mengenal karakter jamaah itu. Kita ke kabar lain, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan agenda keputusan kesepakatan final antara kedua belah pihak. Dalam sidang mediasi ini dihadiri kuasa hukum KPU dan advokat Subhan Palal sebagai pihak yang menggugat dan digelar secara tertutup. Apabila kedua belah pihak mencapai sepakat, artinya kasus selesai dan tinggal menunggu kesepakatan apa yang dicapai. Namun jika hari ini tidak ada kesepakatan, persidangan akan berlanjut kembali ke jalur formal. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan agenda keputusan kesepakatan final antara kedua belah pihak. Kita perbarui informasinya bergabung dengan rekan Ikra Anggana yang ada di PN Jakarta Pusat. Selamat siang Ikra. Ikra, bagaimana sidang mediasi berlangsung? Apakah sepakat atau tidak? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Untuk agenda mediasi hari ini nampaknya tidak terjadi kesepakatan antara penggugat, ini kuasa advokat Subhan Palal dengan kuasa hukum dari Gibran Rakabuming Raka, kuasa hukum dari KPU RI, atau pihak tergugat yang menjalankan sidang mediasi hari ini. Tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Ini artinya prosesi selanjutnya ini akan kembali dilakukan persidangan formal. Untuk waktunya kapan, ini dari keterangan Subhan Palal, biasanya agenda persidangan di kasus perdata seperti ini akan dilangsungkan 2 minggu setelahnya. Artinya di sekitar tanggal 27 Oktober 2025 kita akan lihat nanti lanjutan dari kasus perkara ini, di mana sebelumnya Gibran Rakabuming Raka ini digugat oleh Subhan Palal atas dugaan keabsahan ijazah SMA yang dinilai tidak memenuhi persyaratan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana pihak tergugat yang di dalam perkara ini adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Ketua KPU RI yang juga diminta untuk mundur. Dan infonya, Ferdi dan juga pemirsa, memang jika kedua belah pihak ini menyepakati kesepakatan poin-poin yang diajukan oleh Subhan Palal sebelumnya, di mana Subhan Palal ini bersedia berdamai jika pihak Gibran ataupun KPU RI ini mengabulkan dua poin tuntutan yang diminta. Poin pertama ini adalah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan poin kedua ini mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun tadi sempat ditanggapi oleh kuasa hukum dari Gibran Rakabuming Raka, mediasi hari ini tidak mencapai kata sepakat karena jika memang harus mengabulkan
keputusan penggugat ini terkendala dengan masalah-masalah atau aturan firma di persidangan, di mana ini melibatkan pihak ketiga dan tidak bisa kesepakatan dari mediasi ini tidak bisa merubah struktur ataupun mencopot Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Memang sangat menarik sekali tadi proses persidangan berlangsung selama 30 menit dan seluruh pihak saat ini sudah meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nanti kita akan saksikan bersama 2 minggu ke depan persidangan yang akan dilanjutkan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU Republik Indonesia. Untuk sementara demikian, Ferdi, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, baik, terima kasih Ikra Anggana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.